محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum jawab semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau selamat, Mau. berkah, mau rahmat, yang keempat baru 2 kali. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah ganjil, Esa senang dengan yang ganjil. Kita lengkapi, kita ganjilkan menjadi 3 kali. Sekali lagi yang menjawab insyaallah selamat, Amin. dapat berkah, Amin. dapat rahmat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi doa untuk kita bersama. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Sumijan, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Sebelum saya bicara, kita bersenandung dulu, baca syairnya Abu Nawas bersama-sama. Ilahi las kulil firdausi a'la wa kami hamba-Mu yang mungkin tidak pantas untuk jadi penghuni surga Firdaus, namun kami tidak sanggup juga menderita dalam neraka jahim. Dosa-dosa kami numpuk bagaikan pasir,
Berilah kesempatan bagi kami untuk bertobat. Ampuni dosa kami ya Rabb. Sementara umur terus berkurang, dosa terus bertambah, kami tidak sanggup memikulnya kecuali dengan pertolongan-Mu, kecuali dengan ampunan-Mu ya Rabb. Ampuni dosa kami, amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Bapak almarhum Sumijat, beliau termasuk orang yang rajin di masjid, sholat berjamaah, belajar Al-Quran. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan syafaat Al-Quran, menempati Rawdah min Riyadil Jannah, diampuni segala dosanya, amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita ini kata Rasulullah pelaku dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Dari sekian banyak pelaku dosa, yang terbaik adalah orang yang senang tobat. Kapok, jerak melakukan dosa dan maksiat, amal-amal yang jelek diganti dengan amal-amal soleh. Namun demikian, sebenarnya oleh Allah kita diberi kebebasan untuk memilih mau jadi penghuni neraka atau jadi penghuni surga. Silahkan dipilih. Suatu ketika Rasulullah mendapatkan wasiat dari malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa habib man syi'ta fa innaka mufariqun wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wa alam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izuhu istighna'uhu 'anil nas. Itu pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, malaikat Jibril tidak mengatakan wahai Rasulullah. Itu mengandung makna person, yang juga secara person untuk umatnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad juga mendapatkan nasihat dari malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril tidak menyebut ya Rasulullah, tapi menyebut ya Muhammad. Mudah-mudahan juga nanti pesan-pesan malaikat Jibril dapat kita amalkan dalam keseharian kita, amin. Yang pertama, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, silahkan kamu hidup sesuai dengan kesukaanmu. Suka sehat, suka sakit, suka kaya, suka miskin, dan sebagainya. Silahkan, bebas kamu milih. Tapi ingat, nanti kamu pun akan menemui kematian. Maut akan menjemputmu. Begitu kematian datang, kita tidak bisa lagi beramal, karena beramal di dunia, kata Ali bin Abi Thalib, al-yawm al-malun wala hisabun. Sekarang ini di dunia waktunya untuk kita beramal, bukan untuk hisab.
Ghadan hisabun wala amal, besok di akhirat saatnya datang hisab, perhitungan, tidak ada lagi untuk beramal. Sehingga Rasulullah katakan, "Idza matal insan inqata amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa waladin salihin wa ilmin yutaqabi." Kalau manusia sudah tiba ajalnya, maut sudah menjemputnya, semua amalnya putus, tidak bisa lagi ke masjid untuk salat berjamaah, tidak bisa lagi bersedekah, tidak bisa lagi silaturahim, putus semua amalnya. Kecuali kata Rasul ada 3. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir walaupun kita sudah dijemput oleh maut. Kita ngasih makan kepada orang yang rajin ibadah, orang yang senang baca Al-Quran, energi dari makanan terus digunakan untuk baca Al-Quran, kita dipanggil oleh Allah, kita masih mendapatkan nilai. Tetapi sedekah mesti dilaksanakan dengan tulus ikhlas dan betul mampu untuk bersedekah. Jangan nanti kita ingin sedekah yang nilainya luar biasa, termasuk kufrul khati'at, bisa menghapuskan dosa. Sedekah sarana menghapuskan dosa, tapi ternyata hanya nafsu, hanya enggak enak sama tetangga. Ada kematian 7 hari, kita beli berbagai macam makanan, sembako, lalu kita bagi kepada jamaah, sementara kita ngutang. Itu tidak dianjurkan dalam Islam, karena sedekahnya tadi sunnah, sementara bayar hutang wajib. Jadi kalau kita tidak mampu, tidak perlu maksa-maksakan diri. Yang hilang, yang nilainya nanti hilang, karena bukan karena Allah. Syaratnya amal hanya ada 2 kalau ingin diterima oleh Allah. Yang pertama ikhlas karena Allah, tidak maksa-maksakan diri. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah, baru diterima amalnya. Tetapi ketika kita sedekah hanya karena tidak enak sama tetangga, barang duit kita habis, pahalanya 0 besar. Hati-hati ke depan. Kalau bukan karena kemampuan, kalau bukan karena ikhlas, tidak perlu keluar makanan yang macam-macam, sedekah yang macam-macam, tapi hasil ngutang. Jangan dilakukan. Berat, mendingan dah tidak ada, ngaji saja seadanya, doa seadanya saja. Ini mudah-mudahan jadi perhatian kita semuanya, karena termasuk didirikannya pakem, perkumpulan remaja Muhammadiyah, untuk meringankan beban masyarakat yang dapat musibah. Jangan terbebani, begitu keluarganya hilang, punya hutang, tinggal nanggung beban hutang. Jangan sampai terjadi. Yang kedua, waladin sholihin yad'uda. Walaupun kita meninggal, kalau kita menghasilkan anak yang saleh, anak yang mantap imannya, rajin ibadahnya, mulia akhlaknya, lalu mendoakan orang tuanya, walaupun orang tuanya meninggal dunia, masih dapat pahala. Sang anak
Setiap habis sholat, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini bisa dilakukan hanya oleh anak yang senang dengan agama, senang berdoa, karena dia tahu doa umuhul ibadah, doa sumsumnya ibadah. Dia tahu doa silahul mukmin, doa senjatanya orang beriman. Dia tahu doanya anak yang soleh bermanfaat untuk kedua orang tuanya, sehingga dia berdoa. Oleh karenanya, ayo sama-sama bina anak-anak kita, didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat, walaupun sedikit tapi bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Disampaikan kita amalkan, terus juga disampaikan kepada keluarga, kepada tetangga, sanak famili. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah. Sampaikan kepada umat walaupun kita paham satu ayat, paham satu hadis. Jadi menyampaikan yang betul-betul paham, sehingga tidak asal menyampaikan, tetapi betul-betul paham. Tiga hal itulah yang kata Rasulullah, walaupun nanti kita wafat tetap akan mendapatkan nilai, insya Allah. Jamaah rahimakumullah, kita penting selalu ingat kematian. Sehingga Rasulullah, banyak-banyaklah kalian ingat kematian. Aksiru zikraha limin lazzat, kata Rasulullah. Manfaatnya banyak. Kata Imam Ad-Daqqaq, orang yang ingat mati bukan berarti disuruh males-malesan. Aku sudah mau mati ya sudah. Bukan. Ingat mati justru dinamis, agar kita lebih banyak berbuat baik, agar kita lebih banyak beramal. Dan datangnya aja kita tidak tahu. Yang mungkin kita beranggapan keker sehat masih jauh. Jadi padahal wa narahu qariba, yang kamu anggap jauh itu kami lihat dekat, kata Allah. Kullu atin qarib, semua yang akan datang itu dekat. Dan kita tidak tahu kapan maut akan menjemput kita. Tahun depan atau malam ini, belum sampai rumah pulang sudah dipanggil oleh malaikat maut di jalanan. Enggak ada jaminan. Yang keker sekarang enggak boleh sombong. Kalau Allah sudah menghendaki sampai di rumah mati, mati. Idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Satu detik pun tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kenapa? Umur sudah dijatah oleh Allah. Kalau jatahnya 70 tahun tidak akan bertambah jadi 80. Bagaimana dengan orang yang minta umur panjang? Panjang maksudnya bukan jadi 85. Mungkin tetap 80, tapi umurnya isinya penuh dengan amal soleh, penuh dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga umurnya berberkah. Jadi panjang umur yang berberkah, karena umurnya sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmahnya yang pertama, kata Imam Ad-Daqqaq, ta'jilut taubah. Orang yang selalu ingat mati akan segera taubat,
akan segera taubat. Kenapa? Aku banyak dosa, belum tentu besok sempat lagi beristighfar, belum tentu besok sempat baca Al-Quran, belum tentu besok masih sempat ikut pengajian, sehingga tidak ditunda-tunda, sehingga amal solehnya terus bertambah. Jadi kata Rasulullah, mumpung masih muda sebelum tua, mumpung masih hidup sebelum mati, banyak beramal soleh, mumpung masih sempat sebelum sibuk, mumpung masih sehat sebelum sakit. Banyak beramal soleh, badiru bil amali sholihat qabla an tamutu. Banyaklah kalian beramal soleh sebelum maut datang menjemput kita. Itu kata Rasulullah. Yang kedua, qana'atul qalbi. Orang yang nikmati akan menjadi orang yang qanaah, menerima ketetapan Allah, menerima ketetapan Allah. Keluarga dipanggil, alhamdulillah. Keluarga sehat, alhamdulillah. Jadi semuanya disikapi dengan alhamdulillah, karena itu semuanya ketentuan Allah. Jadi itulah yang disebutnya oleh Rasulullah, orang beriman yang sangat dikagumi Rasulullah. Kalau ada musibah yang tidak menyenangkan, dia bersabar, itu baik baginya. Sehingga yang pantas alhamdulillah. Kalau ada kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Seolah-olah hidup ini ada dua, sabar syukur, sabar syukur, insya Allah kita bahagia. Amin ya Rabbal. Jadi ketentuan Allah, ada yang enak hadapi dengan kesabaran, ada yang enak hadapi dengan syukur. Yang ketiga kata Imam Ad-Darqaq, hikmah, ingat mati, an-nasab fil ibadah, giat ibadah, baik ibadah yang wajib, alhamdulillah. Kalau ditambah dengan ibadah sunnah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan hikmah, ingat mati, segera bertobat, hati yang qanaah dan giat beribadah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, wasiat malaikat Jibril yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Muhammad, silakan kamu cintai siapa dan apa yang kamu sukai, apa dan siapa yang kamu senangi. Senang keluarga, anak istri, suami, saudara, kerabat, silakan. Senang dengan rumah dan mobil, silakan. Tapi ingat, fa innaka mufariqu, nanti ada saatnya kalian berpisah. Jangan berlebihan mencintai dunia, jangan berlebihan mencintai harta, tetapi posisikan kecintaan yang paling agung adalah mencintai Allah dan Rasulnya yang ada di atas segala cinta. Ada yang tidak akan pernah berpisah. Amal kita tidak akan pernah berpisah. Makanya kata Rasulullah, nanti ke kuburan yang ikut ada 3, 2 kembali, 1 ikut terus. Maluhu aluhu,
hartanya, keluarganya yang kamu cinta itu ikut sampai kuburan. Kamu ditimbun, dia pulang. Ninggalkan kita, kita ditinggal sendirian di kuburan. Satu yang ikut terus adalah amalnya. Amalnya ikut terus. In khairan fa khairun. Jika amalnya baik akan mendapatkan balasan kebaikan. In syarran fa syarrun. Jika amalnya jelek, ya kejelekan yang akan diterima sesuai dengan apa yang dia tanam di dunia. Sebab dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam yang nanti kita panen di akhirat. Kalau salah tanam, menderita dia. Kalau baik menanamnya di dunia, dia akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dari Allah untuk menanam kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silakan kamu berbuat apa saja sesukamu. Mau berbuat yang menyesatkan, silakan. Mau berbuat sesuai dengan tuntunan Rasulullah, silakan. Mau berbuat baik, silakan. Mau berbuat jahat, silakan. Tapi ingat, nanti ada balasannya. Ada balasannya. Ada neraka, ada surga. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah mendapatkan maghfirah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Senang mendekatkan diri dengan Allah, senang bersedekah kalau punya, senang taqarrub mendekatkan diri kepada Allah, terus berjuang agar menjadi hamba Allah yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal. Singkat-singkat keempat, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Katakanlah, kata malaikat Jibril, kemuliaan orang beriman itu senang qiyamul lail. Bangun malam, tahajud, baca Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, waktu sahur istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil nunggu datangnya waktu subuh. Alhamdulillah kalau kita bisa salat berjamaah ke masjid. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Keperkasaan, kehormatan, kewibawaan orang yang beriman ketika dia tidak bergantung kepada manusia, tapi selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5 pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Semoga dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin tidak perlu panjang-panjang. Ya, kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min al-awal wal afat wa taghfir lana jami'al hajat wa tahuna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha kulla hajat min khairat fil hayati wa fil mamat, khususan untuk almarhum Bapak Sumijan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa si'at khalahu wa salu bil ma'i wa salu jarad wa naqi min al-khataya kama yunaqqa as-sabun abin madras wa abdilhu daran khayran min dari wa lana khayran min ahli wa zawjan khayran min zawji wa qihim min fitnatil qawmi min azabin nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-fawza indal liqa wa sabra indal qada wa manazil asy-syuhada wa 'ala asy-syuhada wa an-nasr al-a'da wa murafaqat al-anbiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.